Adapun tentara Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membela agama ini dari serangan orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir ini, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang siap memerangi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk. Namun, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memiliki 7 tentara lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagian besar umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki bala tentara yang siap menghancurkan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Adapun tentara Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan membela agama ini dari serangan orang-orang kafir. Terhadap orang-orang kafir ini, tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan siapapun mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang siap memerangi orang-orang yang selalu melakukan perbuatan buruk. Namun, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga memiliki 7 tentara lainnya yang perlu kita ketahui. Perihal tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala ini juga bisa dijadikan kisah untuk menambah keimanan bagi kita sebagai umat muslim dan juga bagi generasi penerus kita. 7 tentara tersebut yaitu yang pertama adalah air. Air merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menenggelamkan kaum Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14 dijelaskan bahwa tenggelamnya kaum Nabi Nuh melalui sebuah banjir yang sangat besar. Kaum Nabi Nuh ini ditenggelamkan karena penentangan mereka terhadap Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah angin. Di dalam Al-Quran surat Al-Haqqah ayat 6-8 disebutkan bahwa angin adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang menyapu bersih kaum Ad atau kaum Nabi Hud. Disapunya kaum Ad ini dikarenakan sombong mereka terhadap kehebatan arsitekturnya dan penentangan mereka kepada Nabi Hud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah tanah. Tanah adalah tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menjungkir balikan kaum Sodom. Karena perilaku LGBT, kaum Sodom dijungkir balikan kemudian dihujani batu dari langit hingga mereka musnah. Hal itu tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajr ayat 73-76. Yang keempat adalah hawa panas, yakni tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah menghukum kaum Madian sehingga mereka merasa kepanasan seakan-akan terbakar. Hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 44. Kemudian yang kelima adalah petir. Di dalam Al-Quran surat Hud ayat 68, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa petir adalah tentara Allah yang pernah menyambar dan menghantam kaum Samud atau kaum Nabi Saleh alaihissalam. Kaum Samud ini terkenal dengan kesombongannya dalam menentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala murka dan mereka semua dimusnahkan. Kemudian yang keenam adalah laut. Laut sebagai salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala ini sudah tertulis di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 50. Kemudian yang ketujuh adalah burung ababil. Di mana burung ababil merupakan tentara Allah Subhanahu wa taala yang pernah meluluh lantahkan pasukan Raja Abraha saat mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 3. Demikianlah 7 bala tentara Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.